Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan tentang dalil-dalil kabul adzan ar-rajih. Dalil bahwa zan ar-rajih itu diterima dalam menetapkan hukum-hukum syariat, juga dalam beragama. Dalil 1, 2 sudah kita sebutkan, dan yang ketiga muallif berkata ats-tsalitsu tawatara anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yab'atsu umara'ahu wa qudatahu wa su'atahu wa hum afrad fayalzamu an-nasa alladhina ursilu ilaihim ma ja'uhum bihi min al-'ilmi kama ba'atha mu'adzan ila al-yamani wa ba'atha ghairahu ila ghairiha. Ar-rabi' qabulu khabar asy-syuhudi وهم آحاد بناء على رجحان صدقهم وعدالتهم واجب شرعا مع أن أمر الصدق والعدالة فيهم مظنون وذلك لجواز اتفاقهم على الكذب في الباطل رغبة أو رهبة فقبول الرواية أولى فإن داعية الكذب ممن عرف بالصدق ضعيفة. هذه بعض وجوه الاستدلال على صحة استفادة التشريع من خبر الواحد الصحيح وللعلماء وجوه أخرى يذكرونها تطلب من مظانها ككتاب الرسالة للإمام الشافعي. Baik, kita lihat yang ketiga, dalil yang ketiga bahwa zan ar-rajih adalah salah satu sumber yang bisa diterima atau dia adalah hujjah dalam menetapkan hukum syariat, yaitu telah menjadi sesuatu yang mutawatir. Tawatara anna nabiyya kana yab'atsu umara'ahu, telah diriwayatkan secara mutawatir, bahkan mutawatirnya itu mutawatir daruri, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim para amirnya atau gubernur-gubernur beliau, wakil-wakil beliau ke berbagai belahan negeri yang sudah menyatakan tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga mengutus qudatahu, yaitu para hakim atau para qadhi, wasu'atahu, ya orang-orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dan sejenisnya. Wahum afradun, dan orang-orang yang diutus oleh Rasulullah itu adalah orang per orang atau ya individu-individu. Namun demikian, orang-orang yang kepada mereka utusan-utusan itu diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berkewajiban untuk menerima, untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh utusan-utusan Rasulullah itu. Mereka berkewajiban untuk mentaatinya. Kemudian mereka juga harus atau berkewajiban membenarkan apa yang disampaikan oleh utusan-utusan Rasulullah itu, meskipun mereka yang diutus itu belum sampai pada jumlah yang mutawatir. Nah, seperti misalnya Rasulullah mengutus Mu'adz ke Yaman, kemudian mengutus sahabat-sahabat lain ke berbagai tempat lainnya. Nah, yang menjadi syahid seperti tadi, Mu'adz menyampaikan risalah atau ajaran-ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang Yaman berkewajiban untuk menerima, mengamalkan apa yang disampaikan oleh Mu'adz. Padahal yang disampaikan oleh Mu'adz itu adalah syariat Islam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau hanya satu orang, kalaupun ada pendamping-pendamping ya tidak atau belum sampai pada tingkat mutawatir, belum terlalu banyak, masih ada kemungkinan-kemungkinan mereka untuk bersepakat, bersekongkol, melakukan kebohongan dan seterusnya. Akan tetapi tetap saja Mu'adz bin Jabal diutus oleh Rasulullah dan orang-orang Yaman berkewajiban untuk menaatinya. Nah, ini menunjukkan bahwa berita yang dibawa oleh satu orang saja, ketika orang itu sudah bisa dipercayai, sudah nampak tanda-tanda kejujuran dia, maka dia harus diterima berita yang dia sampaikan. Itu adalah hakikat khabar ahad. Nah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat-sahabat beliau itu tentu menyampaikan agama ini,
bukan hanya urusan pribadi tapi agama ini. Jayid. Kemudian bukti atau dalil yang keempat bahwa uh, khabar ahad atau sunnah ahad itu telah cukup menjadi hujah adalah qabulu khabari syuhudi wahum ahadun binaan ala rujhani sidqihim wa adalatihim wajibun syar'an. Menerima apa yang disampaikan oleh para saksi, baik itu saksi di pengadilan atau saksi dalam masalah muamalat hutang piutang atau saksi tentang masuknya bulan Ramadan. Nah, berita yang mereka sampaikan itu wajib hukumnya diterima secara syar'i, ya. Menurut syariat, apa yang mereka sampaikan itu wajib diterima berdasarkan rujuhani sidqihim, berdasarkan bahwa mereka itu tanda-tanda kejujurannya lebih kuat, tanda-tanda keadilannya, kelurusan akhlak dan budi pekertinya itu lebih menonjol. Karena kan syarat para saksi itu atau syahadah itu memiliki syarat-syaratnya. Di antaranya itu adalah al-adalah, kemudian ya kelurusan atau pemahaman dia tentang apa yang dia persaksikan itu. Ketika telah terlihat tanda-tanda atau ada indikator-indikator yang lebih menguatkan kebenaran apa yang dia katakan, maka itu harus diterima. Nah, ma'anna amra sidqi wal adalati fihim madnun, meskipun tentang kejujuran mereka itu, tentang keadilan mereka itu, ya tetap saja sifatnya adalah zan, tetap saja zan. Kenapa demikian? Wadzalika lijawazi ittifaqihim 'alal kadhibi fil batini raghbatan aw rahbatan. Karena bisa saja misalnya dalam persaksian pernikahan 2 orang atau saksi hudud 4 orang. Nah, karena bisa saja mereka yang 2 atau 4 orang itu bersekongkol, ya, bersekongkol untuk melakukan kebohongan. Ya, baik apakah karena keinginan mereka sendiri atau misalnya di bawah paksaan orang lain, itu kan kemungkinan itu ada. Jayid. Akan tetapi tetap saja kesaksian mereka itu harus diterima apabila memang mereka sudah terbukti, sudah dikenal, ya, sudah dikenal sebagai orang yang adil, orang yang dhabit, orang yang jujur. Maka dia katakan tadi wadzalika qabulu khabari syuhudi wa hum ahadun binaan ala rujhani sidqihim wa adalatihim wajibun syar'an ma anna amra sidqi wal adalati fihim madhnun, bahwa tentang kejujuran dan keadilan mereka itu sebenarnya juga masih diduga, artinya besar dugaannya, kuat dugaan seperti itu. Wadzalika li jawazi ittifaqihim alal kadhibi fil batini raghbatan wa rahbatan. Kenapa dikatakan maznun, masih diduga? Karena bisa saja mereka melakukan kesepakatan untuk berbohong raghbatan au rahbatan, suka atau barangkali dipaksa oleh orang lain. Faqabulur riwayati aula, apabila dalam kesaksian sudah seperti itu, faqabulur riwayah, maka dalam hal periwayatan, menerima riwayat yang disampaikan oleh orang per orang, oleh khabar wahid itu lebih utama lagi untuk diterima. Apa sebab? Fa inna da'iyatal kadhibi mimman urifa bisidqi dha'ifah, karena dugaan melakukan kebohongan dari orang-orang yang telah dikenal sebagai orang yang jujur itu sangat lemah sekali. Karena riwayat itu kan tidak sembarang orang diterima, tidak sembarang orang juga bisa menjadi periwayat hadis, tetapi ada syarat-syarat dan kriteria yang harus dipenuhi. Nah, diantaranya adalah masalah kejujuran tadi. Apabila seorang itu sudah dikenal kejujurannya, menjadi tokoh, menjadi ulama, tentu dugaan dia melakukan kebohongan itu sangat tipis sekali atau sangat kecil. Nah, demikian. Hadhihi ba'du wujuhil istidlal ala sihhati istifadati tasyri' min khabari al-wahidi as-sahihi, walil ulama'i wujuhun ukhra yadhkurunaha tutlabu min madhanniha ke kitab risalati lil Imam Syafi'i. Ini sebagian dari dalil-dalil dan penjelasannya tentang
sahnya ya, tentang bolehnya mengambil hukum syariat atau menyimpulkan hukum syariat, menetapkan hukum syariat dari khabar al-wahid, dari riwayat yang tidak mutawatir tadi tetapi dengan kriteria sahih atau hasan ya. Walil ulama ya, ulama-ulama telah menyebutkan dalil-dalil lain ya, bisa kita merujuk kepada referensi-referensi yang mereka tulis seperti kitab Ar-Risalah yang ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i.